Termasuk husnul khuluq, Islam itu etika baik dalam Islam. Kita itu tidak merubah kebiasaan manusia selama itu tidak. Gimana ini masa Islam menyuruh ya, Islam kan agama Pak ya. Ya. Agama menyuruh untuk mengikuti kebiasaan manusia. Itu ada dalilnya enggak Pak? Saya dari tadi nunggu pertanyaan. Oh gimana? Hadisnya saya udah bawa ini. Oh gimana? Ada dalilnya enggak? Kalau hadis saya udah tebak. Nanti kalau ada yang tanya hadis, saya udah. Alhamdulillah, saya hari ini senang sekali. Semoga penonton juga senang. Karena apa? Karena kita bertemu lagi di pertemuan yang sangat berfaedah. Oke, kembali dengan saya Muhammad Hasan Al-Wafa, kesukaan Anda, dan juga dengan guru saya yaitu Bapak Intihaul Fudola. Tapi begini Pak, masalahnya Pak. Niki sinten? Kayaknya kemarin sama Pak Fatur ya. Wajah baru. Oh, wajah baru. Sinten niki Pak? Mohon diperkenalkan pribadi. Oh, jenengan siapa? Oh, panggil aja Kak Yum. Kak Yu. Oh, Kak Yu. nama aslinya siapa Pak? Ahmad Fayumi. Ahmad Fayumi, Masya Allah. Nah, jadi kita hari ini dengan Bapak Fayumi ya. Saya panggil Bapak. Oh, Kak saja. Fayumi itu kayak nama-nama dari Mandarin gitu ya? Oh, Fayumi. Oh iya Kak. Enggak. Keturunan Cina? Oh enggak. Bukan. Ya udah enggak Tapi apa-apa. nama ulama itu ya? Nama ulama. Nama ulama besar. Oh, begitu. Masya Iya. Allah. Bagus sekali. Ulama, ya. Nama jenengan sudah nama-nama ulama ya? Iya, nama ulama. Alhamdulillah. Wah, keren Nanti sekali. dicari itu ya. Oh, nanti Ya, seingat saya itu pengarang kitab kamus ya, kamus Al-Misbah. Itu salah Al-Misbah. satu kamus besar bahasa Arab, gramatika Arab. Pengarangnya adalah Al-Fayumi. Al-Fayumi, Masya Allah. Insya Allah besok anak saya tidak saya kasih nama itu. Saya kasih nama itu maksudnya. Iya, iya. Makasih Gus. Ya. Tafaulan sama Pak Fayumi. Nah, Pak Fayumi asalnya dari mana Pak? Dari Sampang, kan? Oh, dari Sampang, Madura. Madura. Wah, Ya. keren sekali ini Madura. Tempatnya salah satu gurunya orang ulama satu Jawa ini Pak, yaitu Syekhuna Khalil Pak ya. Iya. Dekat Pak sama Syekhuna Khalil Pak. Mungkin jarak 2 jaman. Oh 2 jaman. Mungkin Masya Allah. ada keturunan makan. Atau masih family ya, jangan-jangan Pak. Saya takut dikira ngaku-ngaku. Oh gitu, ya siap. Nah ini gini nih Pak, saya itu udah janjian sama Pak Fudola mau nih syuting ini lagi Pak. Karena saya kebetulan ada kejanggalan nih Pak, bukan kejanggalan, keresahan Pak. Iya. Ini kan kemarin itu ada konser Pak, ya konser dakwah, ya konser dakwah ya yang disampaikan ajaran-ajaran baik, cuman pakai nari-nari gitu Pak, nari-nari tahu gak tari-tari gitu kan? Nah, Oh, nari-nari. ya ketika ditanyain, lu ini kenapa kok nari-nari kayak gini? Oh ini budaya, begitu Pak. Oh ini budaya harus dilestarikan, oh ini budaya harus dijaga kan gitu. Nah ngomong-ngomong tentang budaya nih Pak ya, budaya tuh apa sih Pak? Kok bisa harus dijaga sih? Gimana? Saya tanya Pak Fudola dulu lah Pak. Iya. Gimana Pak? Pinter ini. Oh gitu ya, bisa pinter ya? Jangan gitu. Saya Oh. ngomong aja. Oh begitu. Ya, gampang-gampang tanya saya. Oh gitu ya. Ya. Coba Pak Fud, sebenarnya budaya itu apa sih Pak? Kalau sepengetahuan jenengan? Ini barusan tadi saya buka KBBI Bos. Jadi ini jujur-jujuran aja. Oh ini sah ya, jenengan buka KBBI ya? KBBI. Oh ya. Jadi ya budaya itu ya akal budi. Jadi, Akal budi. Akal budi atau sebuah kegiatan yang diciptakan oleh sekelompok manusia, komunitas tertentu yang menjadi tradisi lah. Itu budaya. Berarti budaya itu diciptakan oleh manusia Pak ya? Diciptakan oleh manusia. Oleh manusia, kemudian diteruskan oleh manusia-manusia setelahnya gitu ya? Ya betul sekali. Oh, saya kira budaya itu adalah warisan dari entah dari mana itu. Berarti ya pasti ada asal usulnya namanya budaya Pak ya? Tentu ada asal-usulnya setiap budaya itu. Tapi mungkin diilhami dengan hal lain. Kan ada kan tari yang kayak seolah-olah dia menyerupai hewan macan misalkan. Itu terinspirasi dari macan. Tapi yang melakukan foundingnya yaitu manusia tetap Pak. Nah, Karena kan budaya itu kan artinya kan akal gitu ya. akal. Oh, Kalau akal nggak ya. salah kan artinya itu bahasa Sanskerta. Ya.
Sansekerta. Sansekerta. Oh ya, nggak apa-apa ya. Maaf, ini gampang kayak gitu. Oh. Nggak usah. Jadi maknanya akal budi. Akal budi. Akal budi kan nggak mungkin bisa dimiliki selain manusia, Gus. Oh, yang hanya memiliki Bisa memiliki akal budi. akal budaya itu manusia. Hanya manusia. Oh, begitu ya. Alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia. Oh, oke, alhamdulillah ya. Kalau bukan manusia mungkin nggak berakal, Pak ya? Iya. Akal nggak Kayak. berbudi. Iya. Begini. Kan tadi Pak Fudola bilang, Pak, kalau budaya itu diciptakan oleh akal budi. Nah, begitu. Nah, apakah budaya itu pasti hal baik, Pak? Ya nggak mesti sih kayaknya ya. Oh, begitu. Nggak mesti karena kita kan punya aturan ya. Kita kan punya agama kan ya. Oh, begitu. Agama itu ya punya aturan. Kalau nisbat ke kita itu kan agama Islam. Islam. Ya Islam ya punya aturan-aturan dan setiap yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada hukumnya. Oke, baik. Nah, ini menarik ini. Nah, sekarang gimana, Pak? Agama kan ya. Kan tadi jenengan bilang sebenarnya kalau budaya itu ya tergantung sisi pandangnya ya. Nah, sekarang budaya kalau sisi pandang agama gimana, Pak? Agama itu memandang budaya sebagai apa sih, Pak? Gini ya. Mungkin ada pertanyaan yang lebih mudah. Oh iya. Nggak ada, kalau nggak ada ya saya jawab. Oh gitu. Sebisanya gitu ya. Oh ya, gimana Pak? Gimana? Jadi kalau di tatanan agama Islam itu ada istilah, ada uruf, ada adat ya. Oke, Itu sesuatu yang singkat saja Pak. Kira-kira. Iya. Ini sudah sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan oleh manusia. Itu Tinggal disebut. nanti dilihat kebiasaan itu kebiasaan baik apa kebiasaan buruk. Oh begitu. Ya. Dan untuk terkait hukum kan biasanya apa ya, orang-orang ngomong itu hukum asal dari hal yang sifatnya muamalah, interaksi itu kan ibahah gitu ya. Oh, berarti intinya budaya itu kalau dari sudut pandang agama ya boleh-boleh saja. Boleh saja. Nah, tadi kan jangan sempat bilang nih Pak ya, tergantung baik dan buruknya. Ya. Nah, ini Pak Fudola ya. Baik dan buruk itu masih janggal juga kan ya. Lah terus yang menentukan baik dan buruknya agama itu siapa dan apa misalkan? Saya semakin kesini kok merasa saya jadi narasumber, Gus. Padahal kan kontra awal saya itu kayak co-hostnya jenengan. Oh begitu ya. Oh saya kontra awal malah nggak jadi apa-apa. Saya jadi apa di sini nggak jadi Ya, apa-apa. ini bicara tanpa teks bisa. Oh gitu ya. Biasa bicara tanpa. Konotasinya itu bisa baik bisa jelek loh. Oh. Bicara tanpa materi itu ngawur. Atau memang bakat. Alien. Kalau untuk jenengan sekarang apa Pak? Bakat atau ngawur sekarang Ya, ini? bakat Mungkin kayaknya ya. jangan nilai sendiri lah. Oh iya. Nanti dilihat jawabannya. Oh ya gimana jawabannya gimana? Ini sebelumnya ini bukan rumusan, bukan fatwa ya. Ini kan opini. Kita saling lempar opini. Jadi kalau Anda sekalian teman-teman nggak setuju itu sangat boleh sekali. Oh nggak apa-apa ya. Ya. Opini. Saya juga bisa nggak setuju nanti ya. Oke. Gimana Pak? Sebenarnya parameter itu baik atau tidak. Ya tentu kita punya konon, punya pedoman. Punya pedoman. Itu yang sudah diatur dalam agama. Oh, jadi pedomannya tetap agama, Pak ya? Tentu kita menilai baik dan buruk itu agama. Agama pertama itu adalah agama. Nah, gini, agama sendiri menganggap itu baik dan buruk itu dilihat dari apanya, Pak? Ya, itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam enggak, semisal itu yang diharamkan, suatu kemungkaran yang memang dilarang dalam syariat. Saya yakin semua yang dilarang syariat itu ya itu jelek itu. Semua yang diperintahkan pasti baik. Diperintahkan itu pasti baik. Oh, begitu. Berarti budaya nanti dilihat. Oke, budaya begini nggak apa-apa, tapi dilihat dulu ada unsur-unsur yang melenceng dari syariat atau enggak, begitu Pak ya? Betul. Oh, jadi budaya itu nggak harus dijaga secara membabi buta, jadi dan juga nggak boleh dihilangkan secara membabi buta, Pak ya? Tetap ada pertimbangannya gitu, Pak ya? Benar nggak yang saya bilang? Anda kok selalu setuju dengan saya? Gini guys, ya itu. Untuk kali ini mungkin jenengan. Saya jadi curiga, saya jangan-jangan sekarang sudah jadi orang pintar sejak bertemu dengan jenengan. Emang saya curiga kita. Ya ini kaji, maaf saya kalau manggil itu kaji karena beliau sudah haji. Oh, beliau sudah haji. Masya Allah. Haji ini panggilan haji itu budaya bukan, Pak? Budaya itu, Mas. Budaya ya. Saya di Arab itu kaji itu apa nggak ada ya? Kalau kiai haji nggak ada kan? Nggak ada. Ada syah ya. Jadi gelar haji itu justru yang ada di Arab. Adanya cuma di Indonesia ya?
Insya Allah di Indonesia, sepengetahuan saya, sebelum nanti saya cabut lagi omongan saya itu. Ya. Oh, berarti panggilan haji itu juga budaya Indonesia. Wah, saya mau melestarikan budaya, saya manggil beliau haji gitu ya. Gimana Pak Haji? Nanti kelihatan tua saya. Oh gitu. Loh, haji itu harus tua Pak? Nah, Ya biasanya kan orang tua ya. Haji itu. Gitu orang tua Pak Haji. Ya. Tapi gini Gus ya, ini Gimana? sebenarnya yang perlu kita kita pahami Gus. Budaya itu memang kita akui sebagaimana yang disampaikan beliau tadi. Iya. Ada yang baik, ada yang buruk. Iya. Jadi harus kita pilih. Tentu budaya yang baik artinya dalam tanda kutip tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Ini tadi kalau dari beliau kan ya tidak boleh kita untuk larang atau kita nggak boleh berengus secara babi buta. Iya gitu. Oh ini budaya hilang gitu ya. Seperti dawuhnya Ibnu Muflih dalam Adab Syariah itu kan pernah mengatakan la yang bagi al khurus min adadin nas ma'adal ma'asi. Enggak sebaiknya. Apa di bahasa Indonesia ini? Aduh, jangan bahasa Arab dong, Pak. Tidak layak ya. Tidak etis. Kita itu keluar dari adat manusia yang telah mentradisi selama adat itu bukan untuk maksiat. Berarti ulama-ulama kita juga mengakui ya. Oke, termasuk husnul khuluq. Islam itu etika baik dalam Islam. Kita itu tidak merubah kebiasaan manusia selama itu tidak. Gimana ini masa Islam menyuruh ya? Islam kan agama Pak ya. Agama menyuruh untuk mengikuti kebiasaan manusia. Itu ada dalilnya enggak Pak? Saya dari tadi nunggu pertanyaan. Oh gimana? Hadisnya saya udah bawa ini. Oh gimana? Ada dalilnya enggak? Kalau hadis saya udah tebak. Nanti kalau ada yang tanya hadis, saya buka kitab ini. Kitab fikih kebangsaan ya. Itu kalau pengen ngerti tinggal beli, murah paling berapa ini? 15.000 ya. Nah, gimana Pak? Gimana ya, itu nanti di hadis Nabi itu ada dawuh yang bunyinya itu saya nggak hafal lengkapnya ya. Saya hafal mungkin. Anda hafal? Mungkin. Lihat aja nanti. Intinya ini maksud saya yang harus digarisin. Oh ya gitu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan gaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Oh, wa khaliq ya. Lah, pergaulan yang baik itu kayak apa? Lah, ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sahabat Nabi yang pinter. Betul-betul memahami apa yang didapatkan. Oh iya, kayaknya Nabi pernah dawuh ya bahwa Nabi itu Madinatul Ilm wa babuhu Ali gitu ya. Ali ya. Jelas Allah. Jadi kita harus punya pegangan juga. Dawuh-dawuh sahabat itu penting. Jadi dalam memaknai dawuh-dawuhnya Rasulullah itu nggak bisa kita telan mentah-mentah Pak ya? Nggak bisa langsung ke Quran, ke hadis kesulitan. Kesulitan ya. Karena yang paling paham Kanjeng Nabi ya tentu para sahabat. Para sahabat kita nggak boleh sok tahu ya. Nabi itu maksudnya kayak gini, kata siapa kayak gitu. Kan gitu. Ibaratnya kayak minum air galon kan. Sebenarnya kita bisa Pak ya, minum langsung dari galon, tapi kan kesulitan Pak ya. Terus kapan saya baca? Oh iya maaf Pak ya. Saya malah dawuh ya gitu. Intinya ini bahwa khuluqin hasan itu muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Apa itu bahasa Indonesianya apa ya? Nah, ini harus ada terjemahannya. Iya, gimana terjemahannya? Etika yang baik adalah mengikuti tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Sayyidina Ali itu tadi. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang paling paham dawuhnya Nabi mengarahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maksudnya adalah melakukan apa yang dilakukan manusia pada umumnya. Pada umumnya gitu ya. Oh iya masuk akal juga Pak ya. Jenengan biasanya pakai sarung, jenengan biasanya pakai baju kan ya. Tiba-tiba saya pakai baju adat orang Rusia gitu kan, jenengan pasti risih kan sama saya. Misalkan nggak sesuai kebiasaan nggak sesuai dengan kebiasaan. Akhirnya kan bikin orang itu tidak suka ya. Bahasa adatnya kita pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba saya pakai bahasa Turki itu kan Anda nggak paham kan nanti ya? Nggak paham. Mungkin saja saya bisa, mungkin. Oke, berarti sudah ini clear ya. Artinya kalau budayanya itu tidak bertentangan dengan maksiat, kita ya sebaiknya etika yang baik itu kita mengikuti harus yang dalam tradisi itu. Betul. Iya. Timbul pertanyaan lagi Gus. Biasanya saya yang tanya. Sekarang Anda yang tanya. Nanti saya mungkin Samian bisa jawab. Jadi jangan intervensi saya terus. Iya. Kali-kali lah. Oh iya kan. Ya siap. Gimana gitu. Andaikan budaya itu terjadi kemungkaran itu tadi.
Nah, sikap kita itu bagaimana? Ini jelas budayanya ada kemungkaran, entah itu kemungkarannya sedikit atau bahkan terus nggak ada baiknya budayanya itu kalau ditinjau dari agama. Dilihat tadi kan budaya kan kebiasaan ya, budaya kan kebiasaan. Nah, kebiasaan manusia kan nggak selalu baik Pak ya. Nah, gimana kita menyikapi budaya yang nggak sesuai dengan syariat? Apa kira-kira gimana Pak? Itu bisa dilihat di pertemuan selanjutnya mungkin. jangan nanti udah berapa menit ini saya udah capek. Haus ya. Udah berapa menit ini kelihatannya. Mungkin di pertemuan selanjutnya. Wah, jangan dulu Pak, ini nanti saya bayar lagi nih nanti jenengan datang ke sini. Aduh, ini ya durasi itu penting, tapi itu nggak usah dibayar. Kita coba dari beliau dulu. Kira-kira pripun Gus? Dari pandangan jenengan, opini jenengan lah. Aduh, nanti saya fadlu ini nanti. Apa monggo, nanti saya yang membenarkan. Oh ya, memang ada ayo ya Allah. Musahih yang membenarkan ya. Nah, ini kalau menurut saya Pak ya. Kalau memang adat itu jelek ya udah ditumbas aja lah, ngapain kebanyakan mikir kan. Kalau udah beda dengan agama ya udah tumpas aja selesai. Radikal ini ini kalau kan opini saya kan tadi kan katanya kan kebiasaan orang, baik buruknya dilihat dari agama. Kalau agama bilang jelek ya udah tumpas aja kelamaan. Tuh gimana tuh? Tapi kasihan kan sampean numpas mereka kan bawa nama Islam kan ya. Nanti malah mereka kok saya Islam kok kayak ini gitu. Oh gitu ya. Saya malah yang apa tadi yang ditumpas itu malah nggak mau belajar sampai. Saya egois berarti Pak ya. Iya. Waduh. Kan Islam itu gimana caranya kemungkaran itu bisa hilang, tapi dengan cara yang bisa menarik simpati kan gitu kan. Tapi kan saya benar Pak. Saya setuju sama beliau. Jadi gimana? Kalau dalam khazanah fikih kita ya, kita memang betul diwajibkan untuk menumpas kemungkaran. Artinya itu entah itu bentuk budaya atau non budaya, artinya ada kemungkaran sebenarnya harus di. Oh iya harus dong Pak. Betul itu. Tapi yang kita lalai kebanyakan orang etika dalam amar ma'ruf ini sebenarnya sudah dijelaskan detail dalam fikih. Kan kalau saya membuka di kitab. Ya intinya saja Pak. Intinya itu, begini, prinsipnya begini Gus. Tujuan kita adalah menghilangkan kemungkaran. Oke. Tapi jangan sampai kemungkaran yang ingin kita hilangkan akan muncul kemungkaran baru. Oh, ini juga itu kayak asasnya pegadaian Pak ya, menyelesaikan masalah betul. Dengan solusi, tidak masalah dengan masalah gitu ya. Itu lubang Gus. Oh, gali lubang. Kita tandaikan lah, ada budaya di masyarakat. Iya. Ada mungkin entah membuka aurat atau apa yang dilanggar syariat, yang melanggar syariat. Andai kan kita tumpas, dampaknya dia itu justru akan melawan kemungkaran. Ada fitnah, chaos, saling ya malah nambah masalah yang lain Pak ya. Dia akan ruwet lah kayak itu. Itu juga dilarang oleh sedikit. Nggak boleh itu ya? Boleh kayak gitu. Oh, berarti Islam itu datang sebagai solusi yang memberikan yang memberikan kedamaian, bukan solusi yang memberikan kerusuhan Pak ya. Oh, jadi orang Islam itu harus cerdas. Tidak hanya pintar menguasai dalil, tapi juga harus cerdas menguasai kondisi Pak ya. Kondisi, iya betul. Oh. Makanya di itu loh, saya ingat kemarin itu di kitab ini ahli kitab. Murah Nabil. Kitab itu bahwa kewajiban beban amar ma'ruf itu ya ini harus diemban oleh minal fuqaha al-alim bi siyasah. Siasatin nas. Jadi amar ma'ruf menegakkan kebenaran itu harus dilakukan oleh orang yang ahli fikih, strategi dalam tapi siasah itu. Strategi juga harus penting. Makanya kan kayak dalam manhajus sawi itu ya. Oh, akhirnya kayak di Wali Songo itu Pak ya. Wali Songo kan banyak berdakwah tapi pakai budaya. Jadi itu nggak salah Pak ya. Ya enggak lah Gus, beliau alim cerdas, siasat gitu. Akhirnya kita lihat sekarang bahwa mayoritas umat beragama di kita pakai beragama Islam Pak ya. Dan kalau disimpulkan ini setuju nggak ya? Ini saya ingin ngambil konklusi ya, kesimpulan. Iya. Kesimpulannya kalau budayanya itu tidak bertentangan dengan syariat, berjalan beriringan, kita nggak boleh. Tidak boleh mengusik, nggak boleh diusik ya. Bahkan ya kita kita lestarikan. Ya, lestarikan saja bebas ya. Kalau ada kemungkaran, tentu ada kewajiban kita untuk membenarkan. Tapi etikanya jangan sampai
membuat kerusuhan. Kerusuhan yang lebih besar ya. Oh, begitu ya. Itu- Kok Anda yang nyimpulkan? Kayaknya saya hostnya ini. Ya Enggak. kan saya Oh iya, nggak apa-apa. Oh, host tadi kan. Karena tadi saya yang jawab ya, oke, nggak apa-apa. Kita memang all roll, Bos. Jadi kita itu kadang saling melengkapi ya. Insyaallah. Kak Abna. gimana? Jenengan dulu, Bun. Nah, ini apa masih terus? Enggak. Terakhir lah, mungkin closing Terakhir. Ini statement lah. kayaknya ilmu saya udah habis. Oh gitu. Closing statement. Jangan. Jadi kalau dari saya sih orang Islam itu harus cerdas. Jadi jangan malas berpikir gitu ya. Oh. Lihat kemungkaran tumpas nggak mikir gitu ya. Oh, Tanpa iya. berpikir gitu ya. Ya, kancane udah dipikir masa Ya, ngono ya. kancane oke, Oh, mantap, iya. setuju saya. Oh, kancane dipikir no, rocok sat-sat tok Jadi tapi harus cari cara yang menggok Heeh. dan nyampe tujuan dengan baik. Oh, bermanuver gitu. Iya. Siasahnya itu sekira ketertarikan dari orang, simpati dari orang lain itu lebih mengena gitu ya. Lebih erat nanti hubungannya. Oh, Malah iya. ilmu sampai Iya. bisa tergambar, Oh, gitu ya? tersampaikan dengan baik. Jadi bisa diterima masyarakat ya. Terakhir sebelum ditutup ya. Ini kayaknya waktu kita udah terlalu Kok Anda terburu-buru? Santai aja, saya santai kok. Terakhir Gus, ini mumpung ada beliau, saya langka sekali kesempatan ini Gus. Oh iya, gimana? Kalau andaikan itu budayanya yang dilakukan oleh di Papua itu kan semua non muslim, budayanya minum khamar semisal, Iya. atau budaya ibadahnya mereka itu tentu enggak salah Oh. dilarang. Itu gimana kalau budayanya? Saya nggak mau jawab, ini ngetes saya. Oh gitu. Saya Asalnya tahu. nggak Bentar. tahu Saya tapi paham pertanyaannya Pak Fudola itu. Kan Pertanyaannya Pak Fudola itu kan tadi kan jelas budaya kita pandang sebagai umat Islam. Nah, bagaimana kalau budaya yang tidak boleh secara Islam tapi dilakukan bukan oleh orang Islam sendiri. Jadi orang non Islam melakukan budaya yang dianggap salah oleh orang Islam. Itu gimana, Pak? Ya, monggo. Ini aja yang jawab ya. Oh, itu aja ya. Enggak lah, Ada ini- yang mau jawab. Nah, ini kan sensitif ya. Oh, sensitif. Jadi harus yang Enggak apa-apa, ini Oh. opini kita enggak Kita. ada. Oh, gitu ya. Tapi Fikih. ya, Ahli tapi kitab itu kalau dalam itu Yahudi loh. Oh iya. Jangan sampai ini. Iya, Salah. iya. Ini ada- Tapi overall. Ahli kutubus salaf. Oh, kutubus salaf. Kutubus salaf. Ya, overall. Mutabarak. Ya, Udah udah, parah. saya kira cukup Gus. Jadi overall jadi intinya kita kan ini udah mendiskusikan budaya, Pak ya. Ya, saya juga sudah melestarikan budaya Batik ini. ya? Sarung saya pakai sarung batik ini, Pak. Ini sudah sarung batik. Anda sendiri yang tidak batik. Ini Sarung budaya tahu siapa nggak? ini? Sarung itu sudah menjadi budaya Jawa. Di Arab nggak ada sarung Gus. Oh, enggak ada sarung. Sarung itu budaya Indonesia Gus. Oh, saya tahu ada Salah. Seingat saya gini, di Timur Tengah itu orang pakai sarung kalau habis jima, Pak. Ya itu kan budaya di sana. Oh, Budaya gitu. sini sarung untuk Oh. menunjukkan. Iya, soalnya ada kan kisah ada mahasiswa keluar, mahasiswa Di Timur Turki, Tengah. Turki itu ya? Di Turki kan, mahasiswa keluar di Timur Tengah, ya kan? Pakai sarung. Dia Kayaknya itu bilang, habis berhubungan istri gitu iya, ya. diketawain sama anak-anak kecil. Loh, kenapa kok diketawain? Soalnya adatnya Turki kalau habis jima itu pakai sarung. Oh, Nah, ini ada orang habis jima kata orang Turki, ada orang habis jima malah ke pasar. Nah, kan gitu. Jadi untung saya kan sekarang di Indonesia Gus. Iya. Budayanya ini budaya ustadz. Kalau pakai sarung itu. Oh, itu berarti orang mahasiswa tadi itu adalah contoh mengamalkan budaya tapi tidak pada sesuai tempatnya, tempat. Betul. tidak memandang situasi, kondisi, pantauan, jangkauan dan macam-macam itu lah ya. Oke ya. Mari kita tutup. Dua orang di sebelah saya itu terburu-buru ya, ke susu ya. Padahal pepatah Jawa mengatakan ojo ke susu ya, atau bahasa Inggrisnya don't to milk. Nah, ya sudah, karena beliau berdua ini sudah tidak sabar. Saya juga nggak sabar kalau lihat orang nggak sabar. Kita tutup saja ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.